Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kembali pagi hari ini Liberty bertemu dengan aktivis Mari. yang aktivis di Kota Solo yang cukup populer. Beliau dikenal biasa disebut dengan Pak Lili atau Suryo Lawu. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lili, sampean sebagai aktivis juga politisi di Solo menanggapi BGN yang ternyata kepalanya malah kesandung dengan korupsi ini gimana ini? Ya. Terima kasih. Saya akan mencoba mengupas tentang MBG. Gini Bapak, MBG itu memang dibentuk, ya bentuk, jangan lupa, bukan Prabowo loh. MBG dibentuk adalah yang bentuk Joko Widodo dengan tujuan untuk konsolidasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena MBG adalah alat komunikasi Jokowi dengan para semua perangkat desa yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga bahwa MBG adalah untuk mencemarkan nama baik Presiden Prabowo. Harus perlu diketahui, Prabowo dengan Jokowi orang tahunya adalah kawan. Itu adalah yang kita lihat. Yang sebetulnya Prabowo itu adalah lawannya Jokowi. Kenapa bisa ditangkap? Itu hanyalah kambing hitam. Prabowo tidak akan berani membubarkan MBG karena sudah tersandra dari segi hukum, dari segi finansial, dan segala-galanya. Dan jangan lupa ada perjanjian dengan Jokowi waktu itu. Jadi MBG itu adalah digunakan Jokowi untuk konsolidasi pada tahun 2019. Dana yang tidak sedikit yang digelontorkan itu adalah permintaan Jokowi, bukan Prabowo. Permintaan Jokowi. Kalau toh yang dua itu ditangkap, itu hanya suatu kambing hitam dan itu hanya untuk mempoles agar rakyat agak diam, tapi itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena tuntutan rakyat adalah dibubarkanlah BGN. Karena itu betul-betul tidak berguna dan itu betul-betul tidak bermanfaat bagi rakyat. Lebih baik dana MBG itu untuk kepentingan pendidikan, bukan terbaliknya. Dana pendidikan dipangkas untuk MBG, lantas MBG itu hampir 40% mubazir. Sudah cross check di beberapa tempat bahwa nasi yang tidak dimakan itu per hari beberapa, tidak hanya kuintal, ton. Kalau dirupiahkan per hari itu ada sekitar 400 miliar yang mubazir. Bayangkan kalau 400 miliar yang mubazir itu dikembalikan ke pendidikan, dibikin sekolah-sekolah berapa ratus gedung sekolah. Pada saat ini yang namanya di pedesaan gedung sekolah masih tidak layak, tempat tidak banyak sekali. Maka oleh itu kami mohon adalah MBG itu dibubarkan saja. Sebenarnya saya kasihan pada Prabowo, tapi saya minta dengan hormat Bapak Prabowo Subianto, bubarkan MBG. Karena tahu persis bahwa itu bukan inisiatif Anda. Dan tolong informasi itu saya yakin tidak sampai kepada Bapak Prabowo Subianto. Itu dikat di tengah jalan karena Anda dilingkari oleh termul yang ada di lingkungan Anda. Informasi apa itu? Informasi dari medsos yang saya ketahui. Jadi informasi tentang MBG, makan tidak dimakan, makan beracun dan sebagainya itu tidak sampai ke Prabowo. Itu hanya dikat di sekap saja, dikat di yang namanya TD itu. Sepenyakinan. Kalau saya tahu persis Prabowo itu siapa, dan saya karena dulu pernah menjadi timnya beliau dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, dari wakil sampai dengan ini, seperti itu. Jadi saya yakinnya
Prabowo tidak tahu bahwa itu sudah ada sekian ribu orang yang keracunan. Demikian, Pak. Berarti selama ini adanya kasus Dandan Hindrayana dan 2 orang lainnya itu nggak berdampak terhadap MBG? Tidak berdampak sama sekali, akan tetap sama. Iya. Karena sistemnya maling itu sudah sistematis dari bawah sampai atas. Kalau hanya ada yang dipangkas ya Mbak tetap maling lagi. Bisa kan Mbak Nani yang mengajarnya dari bawah tidak akan bisa. Kalau sudah mengakar. Satu-satunya jalan dipangkas MBG dibubarkan. Dengan ditangkapnya Dadan dan wakil-wakilnya itu hanya poles saja agar rakyat tentrem, agar rakyat merasa itu sudah tidak sama sekali, itu tidak berpengaruh kepada MBG yang telah disebar ke masyarakat. Itu bukan cara seorang Prabowo untuk menghabisi orang-orangnya Jokowi toh? Itu saya punya keyakinan sudah jelas cara Prabowo dan kami mendukung untuk dari sedikit menghabisi para termul. Karena saya melihat termul-termul yang ada di lingkaran Jokowi lebih dari 70%. Nah, untuk menjadikan Indonesia lebih baik, berkeadilan, saat ini Prabowo harus punya keberanian menghabisi termul-termul yang ada. Gitu, Pak. Berarti intinya termul-termul harus dihabisi karena dampak di copotnya si Dadan itu nggak ada pengaruhnya ya? Kalau hanya Dadan CS itu dihabisi, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena di atasnya Dadan atau kejajaran Dadan itu banyak koruptor kelas triliunan yang masih bersokol di lingkaran Jokowi. Patut diduga Bahlil, patut diduga Menteri Perdagangan, itu kan sudah rakyat tahu semua bahwa mereka adalah aktor-aktor intelektual koruptor yang ada di Indonesia. Kenapa mereka masih bersokol di sana? Nah, kalau Prabowo berani menangkap Bahlil, Menteri Perdagangan, itu Menteri apa perdagangan? Ya, Jelas itu ya? mantan ketua umum Golkar, siapa namanya itu? Mantan Bang Golkar. Ya. Nah, itulah yang harus secepatnya dihabisi. Demikian, Pak Yani. Kalau saran sampean terhadap warga masyarakat, artinya kalau MBG harus dihilangkan karena adanya pemecatan terhadap si Dadan itu nggak ada pengaruh terhadap MBG lah. MBG justru harus dihilangkan lah. Itu saran sampean terhadap masyarakat apa? Saran saya terhadap masyarakat, dan saya sebagai aktivis sudah keliling di lingkup kami di Solo Raya, itu memang asas kemanfaatannya hanya sedikit sekali. Karena apa? Sekolah-sekolah elit itu MBG tidak pernah yang ada dimakan. Saya punya saran kepada rakyat maupun Prabowo Subianto, hentikan MBG sekarang juga karena memang kurang manfaatnya, dan alihkan dananya untuk keperluan yang lebih mendesak. Contohnya BPJS, itu kan semua orang membutuhkan, justru malah dipangkas untuk MBG. Pendidikan yang lebih ngeri lagi, anggaran pendidikan dipangkas untuk MBG. Itu yang harus segera diakhiri oleh Prabowo Subianto, dan saya mengharapkan kepada rakyat seluruh Indonesia, kalau memang itu tidak segera dihabisi, mari kita turun jalan semuanya untuk habisi MBG sekarang juga. Demikian, Pak Yani. Ya. Terima kasih Pak Lili. Demikian wawancara Liberty dengan aktivis yang cukup populer di Kota Solo, Pak Lili Suryo Lawu, yang menyoal masalah harus dibubarkannya MBG.